pangkat A72. Kita lanjutkan. Tadi terakhir, oh ya ini belum di apa? Ya. Tadi kan ini terakhir nih ya, batasnya X antara 01, Y-nya X kuadrat sampai akar X. Sudah tahu ya? Berhenti di sini. Ke X kuadrat akar X. Kemudian kita cari dari doki per do X berapa? Doki per do X adalah 1 dikurang do P per do Y 2X. 2X. Nah, kalau sini punya Y, ya kan tadi Y ya. Punya Y, berarti ini DY, DX, DX. Ini yang disebut di area ya. Nah, kita hitung ini berapa? X dari 0 sampai 1, berarti 1 kurang 2X, DX. Ya nah, dikeluarkan. Boleh keluar ya, 1X, 1 kurang 2X kali DX. Kemudian ini Y dari X kuadrat sampai akar X, ini punyanya DY. Ini dikerjakan yang belakang dulu. Karena ada variabel di sini. Kalau ada variabel, nggak boleh dikerjakan independen ya. Nggak boleh bebas gitu. Oke. Jadi sama dengan integral X dari 0 sampai 1. 1 kurang 2X, dx. Integral dy, y. Agak batas X kuadrat sampai akar X. Integral X dari 0 sampai 1. 1 kurang 2X dx. Nah ini Y batas atas. Akar X dikurang Y batas bawah X kuadrat. Ya. Ini kita boleh kita kalikan. Jadi X dari 0 sampai 1. Coba kalikan nih. 1 kali ini semua tetap ya. Berarti akar X kurang X kuadrat. Ya kan? Kemudian min 2X. Min 2X kali min 2X. Min 2X kali akar X. Gini kan. Min 2X akar X. Min 2 kali min plus 2X pangkat 3 ya. Kurung. Kurung dx. Nah, dx-nya tadi di belakang. Sekarang di tengah ini di belakang. Nah, ini yang pangkat akar X jadikan pangkat X pangkat setengah ya. Jadi berarti ini sama dengan dari X 0 sampai 1. Akar X kita jadikan X pangkat setengah. Kemudian min S kuadrat. Min 2X akar X. Min 2X pangkat berapa tuh? Akar X kan X pangkat 1 kali X pangkat setengah adalah X pangkat 1/2. Nah. Ya, 32 atas 1/2. Kemudian tambah 2 kali integral X pangkat 3 adalah 1/3 tambah 1. X pangkat 3 tambah 1. Belum. Ini belum kita kerjakan ya. Ini kan baru kita rubah dulu ya. Ini salah deh. Ya nak? Ini kan belum kita kerjakan. Ini tetap 2X pangkat 3. Ya kan belum diintegralkan. dx. Baru kita integralkan. Pangkat plus 1. X pangkat plus 1. Min integral X ini X pangkat 2. 1/2 tambah 1. X pangkat 2 plus 1. Min 2 kali integral X pangkat 1/2. 1/1/2 plus 1. X pangkat 1/2 plus 1. Kemudian tambah 2 kali integral X pangkat 3. 1/3 tambah 1. X pangkat 3 tambah 1. Agak batas 0, 1. Nah ini 1/2
dibuat 3/2. 1 bagi 3/2 apa? Balik. 2/3 ya. Pangkat 1/2 X akar X. Enak. Min 1/3 X pangkat 3. Min 2 kali apa nih? Ini 2/2. 2/2 5/2. 1 bagi 5/2 dibalik 2/5. X pangkat 2/2. Pangkat 2/2 X pangkat 2 kali pangkat setengah akar X. 2/4 X pangkat 4. Akar batas 0,1. Ini hasilnya 2/3 kali X akar X. 1 akar 1 batas atas, batas bawah X akar X, batas bawah 0 akar 0. Min 1/3 kali ini X pangkat 3 batas atas 1 pangkat 3 kurang batas bawah X 0 pangkat 3. 2 kali 25 4/5 integral X kuadrat akar X 1 kuadrat akar 1 dikurang 0 kuadrat akar 0 tambah setengah kali X pangkat 4 1 pangkat 4 kurang 0 pangkat 4 ya nak, batas atas kurang batas bawah, hasilnya yang 0 hilang, nggak tinggallah apa nih 1 akar 1 kali 2/3 2/3 min 1/3 kali 1 min 1/3 min 4/5 kali 1 tambah setengah. Nah ini bisa dijumlahkan berapa? 2/3 kurang 1/3 1/3 kurang 4/5 tambah setengah. Sama penyebut KPK-nya berapa? 30. 2 kali 5 kali 2. Nggak ada yang sama kan? Nah 3 jadi 30 kali 10 maka penyebutnya 1 kali 10. Ini 5 dari 30 kali 6. Karena penyebut kali 6 pemilang jadi min 24 kali 6 ya. 2 jadi 30 15. 15 kali 1 15. Kalau kita jumlahkan berapa nih? 15 tambah 10 25. 25 kurang 24 1/30. Sama harapannya. Yang tadi yang kita jumlahkan pergi pulang. Sama harapannya 1/30. Halo? Baik. Harus sama harapannya. Ya. Oke. Save. Ya, teorema Green itu harus tahu ya. Nanti saya kirim ke ini ya, apa materi ini ya ke Anda supaya bisa pelajari. Ada yang sering diuji sebentar. Ketiga. Oke. Baik, kalau sudah cocok kan? Baik cara yang integral apa? Secara biasa maupun yang teorema Green. Lebih singkat kan? Nggak perlu 2 kali hitung. Ya. Nah, ini kita masuk yang berikutnya. Kasih contoh juga. Menggunakan teorema Green. Ya, using Green's theorem. Green's theorem. Teorem. Yuk. Yang menggunakan teorema Green, hitung
integral X pangkat 3 dikurang XY pangkat 3 dx ditambah Y pangkat 3 kurang 2XY D. Mana C adalah persegi. Persegi apa? Wujud sangkar ya. Adalah persegi. Ingat kata persegi adalah artinya wujud sangkar dengan titik-titik sudutnya. Dan titik sudut 0,0, 2,0, 2,2 dan 0,2. Oke. Jadi kalau kita gambarkan sketsanya, satu dua. 2,0, 0,0, 2,2, 0,2. Jadi kita tidak perlu pakai integral garis terlalu panjang, 4 kali cari, ya kan? Berarti harus 4 kali cari. Ini tidak cukup sekali ya dia langsung kan? Karena ini 4 segi panjang, wujud sangkar atau persegi itu wujud sangkar, maka ini konstan ya. Nah, langsungnya X serta antara apa? 0,2. Y serta antara apa? 0,2. Udah. X 0,2, Y 0,2. Jadi langsung dapat istimewa ya ini jadi. Nah, kita lihat lagi integral dari misalnya integral dari X pangkat 3 dikurang XY pangkat 3 dx ditambah Y pangkat 3 kurang 2XY D. Nah, ini adalah apanya? Ini adalah Px, Y. Ini adalah Qx, Y. Jadi Px, Y-nya berapa? Halo? X pangkat 3 kurang XY pangkat 3. Dan Qx, Y adalah Y pangkat 3 dikurang 2XY. Ya. Maka do P per do Y berapa? Dan do Q per do X berapa? Kalau PD eksak, do P per do Y dengan do Q per do X. Enak, PD eksak. Jadi ini turunkan terhadap Y. Ini turunkan terhadap X. Jadi ini konstan 0. Min XY. Y pangkat 3 turunkan 3Y kuadrat. Hasilnya min 3XY kuadrat. Ya. Terus yang ini konstan 0, min 2Y, X turunkan 1. Hasilnya min 2Y. Oke. Kamu cari sini boleh, yaitu doki. Doki per do X dikurang do P per do Y. Supaya enak banyak tulisnya. Doki per X min 2Y dikurangi min 3
min 3xy kuadrat. Ya. Min 3xy kuadrat. Jadi hasilnya min 2y, min kali min plus 3xy kuadrat. Ya. Ya. Kayak ini. Oke. Baru kita masukkan rumusnya. Menurut rumus, ya kan? Sampai sini jelas? Halo? Paling kalau ini pasti menggunakan teorema Green ya. Daripada integral biasa panjang jalannya. Ya. Persamaannya Ya. selalu ketahuan kan. Ya. Ya. Oke, sudah ini. Nah, jadi secara teorema Green, terus teorema Green, integral dari P X, Y dx ditambah Q X, Y dy itu sama dengan integral X, integral Y, sini apa? Do Q per do X dikurang do P per do Y, langsung Y sini apa? Do D, Y, dy, X, dx. Enak. Ini yang disebut D area. Jadi integral dari soalnya tadi X pangkat 3 kurang XY pangkat 3 dx ditambah Y pangkat 3 kurang 2XY dy sama dengan, nah X-nya batas dari berapa sama ya? X sama Y sama 0,2, 0,2 ya. X dari 0 sampai 2, Y juga dari 0 sampai 2. Nah, doki per do X, berapa tadi? Ini. Doki per do X kurang do P per do Y, min 2Y. Min 2Y ditambah dengan 3XY kuadrat. 3XY kuadrat. Oke. Nah, ini yang kita integralkan kan, tunggu. Saya keluarkan. Jadi X dari 0 sampai 2. Oh ya, ini ada belakangnya ada apa? dy dx ya. dy dx. Berarti dx-nya boleh tarik keluar sini. Kemudian y-nya dari 0 sampai 2 juga. Nah, hati-hati nih. Min 2y tambah 3xy kuadrat dy. Oke. Karena ini ada terikat ya. Ada tambah 3xy kuadrat. Sini tidak independen. Maka ini kerjakan yang belakang dulu. Berapa? Sama dengan X dari 0 sampai 2 dx. Integral dari min 2y dy berapa? Halo? Min 2 kali y pangkat seper 1 tambah 1, enak. Seper 2, y pangkat 1 tambah 1, y kuadrat. Ditambah 3x konstanta pengali dikali diintegralkan y kuadrat. 3x seper 2 tambah 1, x pangkat 2 plus 1. Agak batas Y plus 0 sampai 2. Hah? Y pangkat 3. Oh iya, salah. Y sini, ini X sudah ada sini. Ini X-nya sini ya. Ini adalah X ya. 3X. 3X, ini Y pangkat 3. Agak batas 0 sampai 2. Jadi hasilnya X dari 0 sampai 2. DX-nya letak belakang ya. Ini min 2 coret, tinggal min dari Y kuadrat batas atas. Y kuadrat batas atas nih Y apa? Y kuadrat batas atas 2 kuadrat dikurang 0 kuadrat ditambah 3x 3 coret ya.
3 bisa kita sederhanakan, 3 kali sepertiga, sehingga XY kuadrat berarti pengalinya X, ya, pengalinya X, Y pangkat 3, 2 pangkat 3 dikurang atasnya Y pangkat 3, 2 pangkat 3, atas bawahnya 0 pangkat 3. Kurung kali DX, DX-nya dari depan pindah belakang, enak. Makanya hasilnya berapa? Halo? X dari 0 sampai 2, ini jadi min, yang 0 hilang ya. Min 4, terus ini 2 pangkat 3, 8, tambah 8X. Ya nak? Ya. Kurung DX, ya. Ini kita hitung ini berapa? Ini sama dengan min integral min 4dx berapa? Min 4x, ya nak? Min 4dx, min 4x. Integral dari plus 8x. Plus 8 tetap, integral X pangkat 1, 1/1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Ya nak? Halo? Hah? Ini nih. Min 2 korek kan min 4, enak. Nah, terus 8x, 8 kali setengah S kuadrat. Agak batas 0,2 juga. Ini coret, ini 1, ini 4. Jadi hasilnya min 4. X batas atas, nah gitu. Berapa nih? X batas atas 2, kurang batas bawah 0. Jadi 8,5 4. S kuadrat batas atas 2 kuadrat, batas bawahnya 0 kuadrat. 0 hilang. Ketinggalan min 4 kali 2. Min 8. 4 kali tambah 4, 16. Jadi jumlahkan 8. Ya betul 8. Oke. Nah, tadi saya janji selesai teorema Green. Nah, contohnya apa yang nyoba bisa cari hitung luas kebun. Kebun besar ya, nah, mungkin yang kecil. Thank you. Oke. Ya, udah sakit. Mantap. Ya, bagus. Oh, itu semua iya. Maksudnya dapat pembina dulu ya? Apa? Maksudnya apa? Dapat masukkan sesuatu gitu. Yang kipas dapatnya itu pasti kipasnya antara memasang sesuatu atau enggak bearingnya udah kayak gede. Tapi aman. Iya kan? Pakai beli apa? Mekanik. Ah, ya tulis beli bahan. Oke, yang saya masukkan itu gini. Jadi ada mapping ya, peta. Ini ada koordinat diketahui, jalan, diketahui koordinatnya lagi, jalan lagi. Terus balik. Nah, luas ini atau area ya, ini bisa dicari. Asal syaratnya tadi apa? Integral siklus tertutup dari P X, Y dx ditambah Q X, Y dy sama dengan apa? Double integral ini X, Y. Sini apa? Do Q per do X dikurang do P per do Y. Sini dy, ini X, dx. Yang disebut di area. Ya kan? Asal syaratnya ini. Do Q per do X dikurang do P per do Y sama dengan 1. Kalau Y sama dengan 1, ini kan menjadi double integral, gitu enggak? dy dx itu enggak? Yang disebut di area tadi. Kan ini kan di area nih. Hasilnya apa? Area. Luas. Apa maksudnya enggak? Supaya bukan maksudnya kalau itu syaratnya itu 1 baru bisa hitung luas. Kalau bukan 1 tidak bisa hitung luas. Paham nggak? Sebalik. Itu satu. Syaratnya do Q per do X kurang do P per do Y harus 1.
Nilainya 1. Ya. Kalau satu kan satu kali 5 kurang 4. ya. Kalau satu kali DE kali DY, kalau satu kali D area kan area. Ya itu maksudnya. Kalau bukan satu nggak bisa. Nah, itu bukan luas. Kalau dua, hasilnya dua, berarti dua kali luas, ya nggak? Itu maksudnya. Jadi yang ini contohnya kalau hutan atau perkebunan besar, ya. Oke. Ini bahasa 11. Jadi tadi kan di dua contoh yang pertama kan do Q per do X do P per do Y-nya bukan 1. Itu ngitung apa? Bukan area. Itu bukan luas. Ngitung apa? Dia ada masalah lain lagi, bukan luas. Kapan terjadi luas? Asal syarat do Q per do X kurang do Q per nilainya 1. Ya. Kalau bukan 1 nggak bisa. Ya. Jadi tadi cuma sekedar itu. Ya, ya. Ini sudah. Ini sudah minggu ke-12 ya. 10 ya, sorry. 10 ya, masih ada 4 minggu lagi. Oh ya, minggu depan diliburkan mengajarnya karena ada BFES. Anak yang harus hadir. Ngapain? Macam-macam, tergantung jurusannya. Ada yang ke industri, ada yang seminar, ada Itu udah lain. kalau di reguler gitu. Saya nggak tahu kalau yang di sini. Saya nggak tahu yang acara yang di sininya apa. Kalau BFES di Binus Festival di di Kemanggisan, di Anggrek, ya seperti itu. Ya macam-macam sih. Mereka enggak satu macam, jadi bisa aneka ragam. Ya. Kalau Anda NSW itu kan pengayaan pengetahuan, jadi didatangkanlah pembicara dari industri atau dari orang Jepang sendiri, ya. Ya. Ya, ya, seperti itu. Kita mengadakan studi banding tinjauan ke industri-industri yang berkaitan. Misalnya otomotif, ya mereka ke misalnya di Astra atau di mana. Kalau yang bukan, ya mungkin desain. Jadi Astra mungkin Anda bisa lihat desainnya kayak apa mobil kan gitu. Terus ada dosen yang praktisi di Astranya deh. Ajar di sini juga. Saya pernah ketemu setahun yang lalu. Tahun lalu saya ketemu ada masih muda bapak-bapak. Ya, bukan muda sekali, mungkin lebih muda dari saya. Ada yang apa? Iya, yang pernah magang. Oke, ya lihat lagi yang lain. 13. Ini bahasa Latin semua nih. Oh ya, saya ajarkan itu yang apa? 3 teorema, ada 2 teorema lagi ya. Ajarkan aja.
lurus. Oke, kita masuk dengan teorema divergensi. Teorema divergensi. Divergensi. Atau Gauss. Atau disebut juga teorema Gauss. Teorema Gauss. Bapak Gauss tahu kan? Nggak kenal. Maksudnya adalah terkenal tidak di fisika, ya. Ya jelas ya orang itu ke tahun 1800 berapa? Anda belum lahir, saya belum lahir, ya. Ya, mengapa disebut divergensi? Nanti ya memang menggunakan divergensi dalamnya. Penemunya adalah Bapak Gauss, sehingga terkenal nama teorema Gauss. Ya. Nah, sekali lagi, jadi dia menghitung luas permukaan, ya, luas permukaan dari vektor A dot n, ya, oke. Ya, jadi A dot n ds ini adalah permukaan, ya, adalah triple integral divergensi dot A dv. Nah, oh ya, ini sebelum ini harus tahu dulu cerita tentang divergensi dulu. Sebentar. Divergensi vektor A itu artinya apa? Del dot vektor A, ya. Del dot A ini adalah divergensi vektor A. Dengan del itu apa? Del itu adalah vektor do per do x, do per do y, do per do z, ya. Di mana del bacanya tahu kan? Del atau nabla, ya nak? Del atau nabla. Kemudian ada satu lagi namanya current. Current vektor A itu artinya del cross vektor A. Jadi dua vektor di cross menghasilkan vektor yang tegak lurus. Seperti teori Lorentz. Salah satunya fisika. Bisa juga aturan tangan kanan. Ingat enggak? Dia bergeraknya berlawanan arah jarum jam, tegak lurus ke atas. Tangan kanan, tapi tangan kiri. Kalau dibalik, nah ini yang namanya aturan Gauss di aljabar linear. Gini, ya gini itu. Tapi ya, lebih gampang gini. Jadi gerakannya, coba perhatiin geraknya berlawan arah jarum jam, itu nah. A cos B tegak lurus ke atas. Ya, tiga itu kan. Jadi dia menimbulkan yang vektor yang tegak lurus. Arahnya berlawanan. Kalau yang menurut arah jenjang namanya aturan Gauss. Jadi kalau kita gambarkan gini. Kalau ini vektor A cross vektor B, kalau arahnya berlawanan jamnya tegak lurus ke atas. Ini adalah A cross B. Kalau dibalik, kalau ini B cross A, dia tegak lurus ke bawah. Ini normal ya, disebut vektor normal ya.
menjadi vektor normal tegak lurus P cross A. Arahnya berlawanan atau jam, tegak lurus ke atas, dan arahnya menurut arah jam itu adalah tegak lurus ke bawah. Itu aturan kampus. Pernah belajar kan? Aljabar linear. Aljabar linear mungkin gabung dengan discrete ya. Itu A cross B. Ya. Kalau salah di kemarin belajar gak kan? Enggak. Ya, kenapa? Sama saya itu belajar. Terus pakai Iya. Nah, maksudnya di linear. aljabar linearnya ada di dalam Linear ya kemarin itu setengah semester diskrit. Jadi ini masih di OB SKS-nya berapa? baris semester 4. Oh. Nah, pada aljabar linear 2 SKS itu 2 SKS Jadi satu. lebih spesifik sebenarnya. Ya udahlah. Oke ya, supaya tahu aja ini current. Nah, sekarang yang ini nanti dipakai untuk apa? Yang teorema Stokes. Ya, teorema Stok. Kan kita divergensi dulu ya. Jadi ya, divergensi. Nah, teorema divergensi. Jadi sebetulnya A do N itu A atau F ya, gaya dot normal, N itu vektor normal. Yang dimaksud vektor normal itu kalau ini benda, dia tegak lurusnya keluar, arah keluar ya. Jadi kalau gini dia keluar, gini keluar ke atas begitu. Tegak lurus bidang yang dimanapun bidangnya diputar, dia selalu keluar ke arah keluar dari bidangnya. Ya, kubus misalnya. Kalau kubus berarti kan atas. Vektor normalnya tegak lurus ke atas. Yang bagian bawah terus ke bawah, ke kanan, ke kiri, ya tahu ya. Pokoknya arah keluar. Nah, DS adalah diferensial terhadap surface, permukaan bidang, ya. Nah, ini kalau hitung contoh kubus ada berapa bidang? 6 sisi ya, 6 bidang. Berarti ada kalau pakai yang model double integral A dot N ds, Anda harus cari 6 kali. Bidang alas, bidang atas, bidang depan, bidang belakang, bidang kiri, bidang kanan. Ada 6 kan? Dijumlahkan semuanya. Hasilnya dijumlahkan. Padahal kalau kita gunakan teorema Gauss atau teorema divergensi, cukup cari del dot A, dot vektor ya, itu dot vektor atau dot produk. Kemudian menggunakan triple integral divergensi dv. Dv kan seperti volume, tapi ini bukan volume. Karena ada divergensinya del dot A. Jelas ya? Nah, sebagai contoh kita lihat. Nah, di sini kasih tahu contoh ya. Vektor A-nya diketahui 2x kurang Z, 2x kurang Z, I. Terus ditambah X kurang Y. X kurang Y kali J. IJK itu kan vektor satuan pada poros X, poros Y, dan poros Z. Terakhir min XZ kuadrat. Min XZ kuadrat K. Berarti ini bisa diubah menjadi apa? 2x kurang Z, X kuadrat Y, min XZ kuadrat. Sama enggak? 3 dimensi. 3 dimension. Ya. 3 dimensi. Nah, S adalah permukaan. Ya. S adalah
permukaan kubus. Ya. S adalah surface ya, permukaan kubus. Yaitu X sama dengan 0, X sama dengan 1. Y sama dengan 0, Y sama dengan 1. Z sama dengan 0, Z sama dengan 1. Oke? Berarti ini boleh tulis sama artinya, ini artinya X terletak antara 0, 1. Itu artinya kan? Kalau ini apa artinya? Y terletak antara 0, 1. Ini artinya apa? Z terletak antara 0, 1. Itu sama artinya itu ya. Nah, dikerjakan ya dua cara. Kalau langsung pakai surface, panjang jalannya. Nanti saya kirim tadi, cuma sayangnya gambarnya hilang semua. Ini dari penerbit, waktu saya cetak bukunya di Gerah Ilmu tahun 2005. Gambar hilang semua. Itu sayangnya. Sebenarnya saya waktu itu udah saya scan, masukkan, hadis saya yang rusak lagi. Hilang lagi. Nah, itulah rusak. Oke, berapa ini? Nah, langkah pertama kita cari apa dulu? The dot A. Dari itu adalah do per do X, do per do Y, do per do Z. Dot, vektor A-nya adalah dalam 3 dimensi ya. 2X kurang Z, X kuadrat Y, min XZ kuadrat. Nah, vektor Anda belajarkan pertama kali pertama kan X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 tambah Z1 kali Y2. Jadi ini pertama kali pertama, kedua kali kedua, ketiga kali ketiga, betul enggak? Salah yang bisa. Kedua kali kedua. Gitu. Ya. Berarti sini the dot A adalah do per do X dari 2X min Z. Ditambah kedua kali kedua do per do Y kali X kuadrat Y. Ditambah yang ketiga kali ketiga do per do Z kali min XZ kuadrat. Nah, hasilnya apa nih? Yang pertama Anda lihat diturunkan terhadap X. Yang kedua turun terhadap Y. Ketiga turun terhadap Z. Hasilnya apa? Halo? Ini 2 kali 1. Ya enggak? 2 kali 1. Ya ini artinya 2 kali 1 kurang 0. Ya enggak? Kita kasih warna lain. N jauh saya. Ini 2 kali 1. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? 2 kali 1 kurang 0. Kalau ini X kuadrat kali Y1. Ini min X kali 9Z 2Z. Jadi hasilnya apa sini? Min 2 kali 1 kali 0, 2. Ini tambah X kuadrat min 2XZ. Ini hasilnya. Skalar. Hasilnya skalar. Ya. Apa kok lihat? Hah? Si paling kiri, ruas tiga kan bilang del kali. Ya. Del untuk ini kali. Sudah kan semua? DV kan lain. Ini baru ini yang ini baru kita cari tuh ini. Nah, ini baru kita cari ini. Nantinya ya dalam perhitungan. Nah, habis ini kita hitung. Kita langsung ya. Jadi batasannya ini udah ada batasannya. Ini batasannya. Nah, yang tadi atau ini sama ini. Nah, kita langsung ya. Jadi sesuai rumusnya tadi apa? Bahwa double integral
Dari S super vektor dot N itu vektor normal yang integral sebidang. DS diferensial dari permukaannya adalah triple integral divergensi, ini divergensi atau mau dikurung ini boleh, divergensi D volume. Nah, mulai kita hitung. Ini adalah X dari 0 sampai 1, Y dari 0 sampai 1, Z dari 0 sampai 1. Divergensi yang kita cari tadi apa? 2 tambah X kuadrat, 2 ditambah X kuadrat, apa? Min 2XZ. Min 2XZ. Nah, hati-hati nih. Kalau Z sini apa? DZ, Y, DY, X, DX. Ini yang disebut DZ kali DY kali DX adalah D area. Enak. Ini yang kartesius. Sebetulnya D area kan dalam kartesius DZ kali D area. D area itu bisa DY, DX. Enak. D, DX atau DX, DY tergantung posisi itu. Itu DZ-nya sengaja dimasukin lingkaran. Dalam lingkaran. Volume. D area. D area. D volume. Saya saat aja ya. D volumenya maksud saya D area itu belakangnya. Ya. DY ini. DY, DX inilah D areanya. Ya, ini adalah D areanya. Ini DZ. DZ kali D area adalah D volume. D volume betul. DV ya. D volume. Nah, baru kita mulai hitung. Jadi sama dengan apa? D volume ya. Integral X dari 0 sampai 1 dx. Integral Y dari 0 sampai 1 dy. Terakhir Z dari 0 sampai 1. Nah ini yang punya Z kan belakang ya. Berarti sama dengan ini. 2 tambah X kuadrat adalah konstanta. Min 2XZ. Itu ya. DZ. Kita hitung yang paling belakang dulu. Kan gitu kan? Halo? Ini bisa keluar satu soal juga. Tapi tipenya yang... Nah, sehingga ini jadi apa? Ya langsung hitung dia. Tidak perlu 6 kali. Kalau yang pakai cara yang depan tadi, yang ini. Ini yang bahaya yang ini nih. Ini kubus ada 6 bidang. Berarti saudara harus cari 6 kali dijumlahkan. Ya. Itu sama dengan hasilnya yang ini. Langsung. Ya. Sehingga ini jadinya berapa? Integral X dari 01 dx. Y dari 0 sampai 1 dy. Nah ini kita hitung. 2 ditambah X kuadrat. Konstanta. Integral dz. Z. Integral dz. Z. Nah, terus. Dikurang 2x konstanta pengali. Z-nya yang kita integralkan berapa? Integral dari Z pangkat 1 apa? Seper 1 tambah 1. Z pangkat 1 tambah 1-nya setengah Z kuadrat. Harga batas 0, 1. Ini berarti Z kuadrat. Duanya bisa dicoret ya. Duanya bisa kita coret. 2 kali setengah. Jadi tinggallah X dari 0 sampai 1 dx. Y dari 0 sampai 1 dy. Nah ini artinya 2 tambah X kuadrat pengali Z batas atas kurang Z batas bawah 1 kurang 0. Ya nak? Dikurang ini 2 kali setengah 1 tinggal X saja. Min X. Z kuadrat batas atas 1 kuadrat. Batas bawahnya 0 kuadrat. Kan itu kan? Ini 1 kurang 0, 1. 1 kuadrat kurang 1 juga. Jadi hasilnya apa? Sampai sini jelas? Yang lain jelas nggak? Karena tidak mengandung Z. Karena tidak mengandung Z, itulah kelompok konstantanya. Yang tidak mengandung unsur Z. Dianggap konstan. Seperti integral 5 dz. 5Z. Enak. 5-nya itu kan konstanta. Integral 5 dz, 5Z.
Paham sekarang? Oke. Jadi ini hasilnya integral X dari 01 dx, Y dari 01 dy. Nah, ini kita selesaikan. Hasilnya apa? 2 tambah X kuadrat. Ya kan? Kali 1 dikurang X kuadrat. Kurang X. Enak. 2 ditambah X kuadrat dikurang X. Itu ya. Atau kurung biasa aja nih. Ini kurung biasa saja. Ini. Oke. Oh, ini punyanya X ya. Karena ini punya X, ini boleh pindah ke depan. Jadi X dari 0 sampai 1. 2 ditambah X kuadrat min X. Y dari 0 sampai 1 dy. Karena Agapata konstan, tidak ada keterkaitan antara X dan Y. Ada enggak? Tambah Y, enggak ada kan? Maka ini bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Istimewanya kalau agak batasnya tertentu dan antara X dan Y. Yang penting tidak ada X tambah atau X kurang Y. Nah, udah. Hitung di berapa? Integral dari 2 dx. Oh, ini lupa, sorry. Belakangnya harus ada dx ya. Ini belakangnya dx. Ini ada dx, ini ada. Ya. Nah, ini jadinya integral 2 dx. 2x. Integral dari X kuadrat berapa? 1/2 tambah 1, X pangkat 2 plus 1. Min, integral X pangkat 1. 1/1 tambah 1 setengah, X pangkat 1 tambah 1, X kuadrat. Harga batas 0,1. Ini punyanya X. Yang Y, integral dy, Y. Harga batas 0,1. Kok nanya? Ini 2 kali. X batas atas. Ya. Apa? X batas atas 1 dikurang batas bawah. Tambah 1/3 kali. X pangkat 3 batas atas 1/3. Batas bawahnya dikurangi 0/3. Kurang setengah kali. X kuadrat batas atas 1 kuadrat dikurang batas bawah 0 kuadrat. Kurung. Dikali dengan Y batas atas 1 dikurang batas bawah 0. Ini berapa? Yang 0 hilang semua ya. Ini tinggal 2 ke 1, 2 tambah 1/3 min setengah. Kurung kali 1. Hasilnya apa? Sama penyebut berapa? 6. 2 sama dengan berapa bagi 6? Kali 6 kali 2, 12. 3 jadi 6 kali 2. Karena penyebut kali 2, pembilang kali 2. 2 ke 1, 2. 2 jadi 6 kali 3. Karena setengah itu 2 kali 3. Penyebutnya pembilang kali 3. Hasilnya 14 tambah 3, 15/6. Betul enggak? 15/6 kecil bagi 3, 5/2. Boleh, benar nggak? Ada salah saya? Iya. Sekarang. Ya, kurang. Oh ya, ini ada salah. Sorry. Ya, ya. Teliti ini. Ini bukan tambah ya. Ya, ini min ya, min 3 ya. Di 11/6. 11/6 ya. Jadi hasilnya 11/6. Oke. Langsung dapat. Ini kalau Anda lihat nanti yang sekian, cuma maaf tidak ada gambarnya. Anda bisa lihat di situ dicari 6 kali. Nah, contoh yang menggunakan koordinat tabung silinder ada contohnya. Silinder gimana? Ini masih teorema Green. Untuk tadi contoh pertama ya. Teorema Gauss betul. Ini teorema Gauss contoh yang pertama tadi ya. Yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua ini
eh, tentukan flux. Flux tuh dalam fisika apa ya? Kayak keluar gitu ya. Ya, pancaran atau apa, pokoknya gelombang atau apa ya, fisika itu. Ya, tentukan flux yang keluar dari medan vektor. Ya, flux yang keluar dari medan vektor. Itu A, A-nya pakai panah atas ya, vektor ya. A sama dengan 4X, mau maaf di bukunya banyak tanda-tandanya yang salah nih. 4X kali I kurang 2Y kuadrat, Z, terus I kurang Z kuadrat K. Z kuadrat K. IJK-nya kita hilangkan. IJK-nya kita hilangkan, jadi bentuk 3 dimensi. Itu 4X, min 2Y kuadrat, min Z kuadrat. Ya gitu enggak? Ya. Yang dibatasi, nah ya. Yang dibatasi oleh bidang S, enggak, oh enggak, sorry salah ya. Oh, ya betul betul sama. Yang dibatasi oleh bidang S dengan batas-batas dengan batas-batas X kuadrat tambah Y kuadrat 4 ya. Saya salah ketik juga banyak. X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 4. Jadi silinder ya, lingkaran ini silinder ya. Ini naiknya itu 4. Z sama dengan 0 itu adalah bidang alas, XOY atau bidang XY. Dan Z sama dengan 3. Nah ini. Karena ada melingkar, pasti menggunakan koordinat tabung. Ya, ingat tuh. Jadi ini sudah terjawab tadi ya. Vektor A-nya adalah, ini sebetulnya tadi enggak. Ini belum dijawab tadi ya, tapi ini saya kerjakan. Ya. Oleh karena itu sini vektor A-nya yang kita tuliskan dalam bentuk 3 dimensi, 4X min 2Y kuadrat min Z kuadrat. Sudah cari divergensi vektor A. Sebetulnya divergensi nabla itu ada panah di atas juga harusnya. Dulu yang ngajar Profesor Chiamaeon dari ITB, kebetulan ngajar di UI di Pasca Sarjana ya. Itu saya ikuti S2. Beliau kasih topi di atasnya. Itu melambangkan vektor ya. Tapi apa? Anda tahu ya. Ini artinya apa? Do per do X, do per do Y, do per do Z. Ini nabla atau del ya. Dot, dot, dot dari 4X min 2Y kuadrat min Z kuadrat. Nah ini artinya sama dengan apa? Do per do X dari 4X. Kalau nggak sama, konstan 0 ya. Konstan. Nah, tambah do per do Y dari min 2Y kuadrat. Tambah do per do Z kali min Z kuadrat. Kebetulan ini sama namanya kan. Berarti ini kalau X ada X, Y ada Y kuadrat, Z ada Z min Z kuadrat. Kita turunkan ya berapa nih? 4 kali X turunannya 1. Min 2 Y kuadrat turunannya 2Y. Ya nak? Tambah Z. Kurang berarti ya. Min Z kuadrat turunkan 2Z. Ya. Double ini 2. Min 2. Ya nak? Min 2Z. Ya nak?
Sehingga hasilnya adalah 4 min 4Y min 2Z. Inilah divergensi vektor A. Hasilnya. Oke, 4 kurang 4Y ditambah 2Z. Berarti ada salah ya? Tambah ya? Oh, tadi soalnya salah salin nih. Tambah ya? Lain. Ya. Ini 4XI min 2. Ini tambah nih, sorry. Ini tambah Z ya. Tambah. Berarti sini tambah. Ini tambah juga. Tambah ya. Ada salah soal. Ya. Plus, bukan min. Oke. Itu cocokkan 4 kurang 4Y tambah 2Z. Betul. Nah, dari sini pasti tetanya melingkar ya, karena ini menggunakan koordinat tabung, apa istilah koordinat polar dengan D area yang guna tabung. D area adalah RD theta, maka kita bisa tentukan X korak tambah Y korak adalah 4, berarti R-nya bisa dicari nggak? Kalau ya, berarti sini X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah 4. Sedang rumus umumnya X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Berarti sini R kuadrat adalah 4. Maka R adalah akar 4 adalah 2. Positif ya. Radius tidak pernah negatif. Sehingga batasannya apa? Theta antara 0, 2 pi radian. Radius theta antara radiusnya jadinya adalah 0 sampai 2, ini kan R-nya 2 kan. Dan Z, nah Z sudah diketahui tadi di soalnya. Halo, di soalnya Z0, Z3 ya. 4 ini kan mendapatkan Z jarinya. Dan Z0, Z3 sudah tahu Z antara 0 dan 3. Inilah boundary syarat batasnya. Boundary itu syarat batas. Disebut boundary ya. Syarat batas. Kadang-kadang ada yang tulisnya syarat awal, initial condition. Ini syarat batas. Nah, dengan batas ini sudah tahu, kita bisa menentukan langsung yang tadi menggunakan bahwa apa tadi? Dapat integral gitu ya, dari S, ini panahnya berlawan arah ya. Dari A dot N ds, ini boleh dikurung begini boleh ya. Sama dengan triple integral divergensi vektor A di volume. Nah, itu. Oke. Nah, ini kita masukkan nih. Yang pertama, tetanya. Ini tadi koordinat kartesius kan koordinat polar ya. 0 sampai 2 pi radian. Radiusnya 0 sampai 2. Kemudian Z-nya 0 sampai 3. Divergensinya, tadi divergensinya apa tadi? 4 kurang 4Y. 4 kurang 4Y ditambah 2Z misalnya. Ya, ditambah 2Z. Kurung, ada volume dipecah. Kalau Z sini TZ. Ini apa? DY. DY, DR. Salah. Ingat, D volume sama dengan apa? DZ kali DA area. Nah, D area itu yang koordinat polar beda. Nah, RD theta. Ya, sini adalah RDR D theta. Ini adalah D area. Dan DZ kali D area. Ya.
Ingat, D volume adalah dz kali D area. Nah, ini berarti kalau kita teruskan, ini sama dengan apa? Theta dari 0 sampai 2 pi radian D theta, ya. Terus ya, radius 0 sampai 2. Nah, ini RDR ya. Ada RDR. RDR. Oh, sorry. Kenapa sorry? Karena harus diubah dulu Y-nya dalam koordinat polar. Y apa? R cos theta. Enak. Jadi sin theta adalah Y per R. Ini. Ini tadi ya. Sin theta atau sin theta apa? Sin theta adalah Y per R. R-nya kali silang. Maka Y adalah R sin theta. Enak. Nah, ini dia. R adalah R sin theta. Jadi sin. Cos juga. Ini kebetulan X nggak ada nih. Jadi ini 4 dikurang 4. Y-nya kita ganti dengan R sin theta. R sin theta tambah 2Z. Ya, jadi ini. Paham? Yang ini kita ganti. Jadi yang tadi ini ada keliru sini. Bukan begini nulisnya. Ya. Ini kita ubah kembali. Yaitu apa? Terakhir tadi. 4 dikurang 4R sin theta. 4 dikurang 4R sin theta. Tambah 2Z. Betul nggak? 4 dikurangi 4R sin theta ditambah 2Z. Oke. Ini juga. Berarti 4 kurang 4 R sin theta adalah konstan. Tidak mengandung Z. Betul nggak? Karena tidak mengandung Z. Ya, ini R. Oh ya. Oh, ini tadi RDR. Keluarkan. Terus ini Z dari 0 sampai 3. Yang tinggal sini adalah, ini kita buat gini. Itu apa? 4 kurang 4R sin theta adalah konstanta ditambah 2Z yang kita tentukan dz. Nah, kita kerjakan yang paling dalam dulu. Jelas di sini? Halo? Paham nggak? Nah, jadi ini theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta. Terus R dari 0 sampai 2 RDR. Nah, ini saya kerjakan nih. Ini konstan. 4 kurang 4R sin theta. R. Sin theta kurung. Integral dz. Z. Enak. Z. Integral dz. Z kan. Ini konstan. Betul enggak? Kalau konstan tetap ya ini. Terus hati-hati yang sebelahnya. Tambah 2 kali Z pangkat 1. Z pangkat 1. Diintegralkan apa? Z dz. 1/1 tambah 1. Z pangkat 1 tambah 1. Harga batas. Z-nya dari 0 sampai 3. Jelas? Hah? Ini duanya bisa dicoret ya. Duanya bisa dicoret. Setengah kali 2, 1. Tinggal Z kuadrat. Nah, dimasukkanlah. Yang diganti, yang dimasukkan nilainya itu di Z dan Z kuadrat. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini dulu?
Nah itu kalau nggak kurungin, maksudnya itu kan tempat minta R sin theta gitu. Kalau nggak jadi satu pun nggak masalah sebenarnya. Nggak dikurung ya apa-apa, tapi khawatirnya Tambah satu lagi. iya, karena ngerinya itu yang agak konstan, tidak mengandung Z, jadi integral seperti integral 5 dz, 5Z. Integral konstan Z, konstan kali Z, kan gitu. Itu maksudnya. Dikurung itu tujuannya mengingatkan itu konstan. Jelas ya? Tidak ada Z-nya. Tapi integral dz Z ya. Nah, sekarang kita selesaikan, kita masukkanlah. Yang kita ganti Z-nya ya. Yang kita ganti Z-nya. Jadi hasilnya sini sama dengan integral theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta y dari 0 y r ya, radius dari 0 sampai 2 rdr enak. rdr. Nah, ini kita masukkan 4 kurang ya. 4 dikurang 4 r sin theta. Z batas atas, nah, Z-nya tadi 0,3 ya, Z-nya antara 0,3, Z batas atas 3 kurang batas bawah 0. Kemudian ditambah 2 kali setengah udah 1, Z kuadrat. Z kuadrat batas atas 3 kuadrat dikurang Z kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Anda ingat 0 diabaikan, enak hilang kan? Tinggal apa? Theta dari 0 sampai 2 pi d theta, R dari 0 sampai 2, hati-hati ini. Ini tinggal oke, RDR kali berapa nih? Ini kalau 3 dikali 4, 12. 3 kali 4, 12, R sin theta. Dan ditambah 3 kuadrat 9. Gitu ya? Halo? Benar ya? Yang ini kali 3, ini dia. Yang ini 3 kuadrat 9. Nah, DR-nya letak di belakang. Yang ini semuanya kali R. Berapa jadi? Jadi theta dari 0 sampai 2 pi d theta, R dari 0 sampai 2, coba dikali R berapa? Ini kali R ya. Ini kali R kali semua nih. Berapa? R kali 12, 12R. 12R sin theta kali R, 12R kuadrat sin theta. Oh, ini bisa dijumlahin dulu ya. Sorry. Enak. 12 tambah 9 kan bisa. Nah, tambahan dulu. Ini R ke atas sini. 12 tambah 9, 21 kurang 12R sin theta. Kurung DR. Dikerjakan yang belakang dulu. Nah, baru kita kerjakan berapa? Theta dari 0 sampai 2 pi d theta. Sorry. R-nya kita kaliin dulu. Jadi R-nya dari 0 sampai 2. Kita kalikan nih. 21R kurang 12. R kali R kuadrat. Sin theta kurung DR. Kita kerjakan yang belakang dulu. Ya kan? Hasilnya apa? Theta dari 0 sampai 2 pi d theta. Ini 21 R pangkat 1, sini R pangkat 2. Selebihnya dianggap apa? Konstanta. Jadi berarti 21 konstanta, integral R pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1, R pangkat 1 tambah 1. Kurang 12 kali, 12 sin theta ya, konstanta. Dikali integral R kuadrat, 1/2 tambah 1, 3, 1/3, R pangkat 2 tambah 1, 3. Agak batas 0,2 R-nya. Nah, ini bisa dicoret 12 dengan 3. 3 bagi 3, 1, 12 bagi 3, 4. Ini 21/2. Paham? Ini memang harus teliti ya, samping apa ngerti maksudnya harus ketelitian penting sekali. Nah, kita teruskan.
Jadi ini sama dengan integral theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta. Nah, tinggal apa nih? 21 per 2 ya. 21 per 2 R kuadrat itu ya, 21 per 2 R kuadrat min 4 R kuadrat min 4 min 4 atau min 4 sin theta kurung R kuadrat gitu ya. Min 4 sin theta R pangkat 3 sorry. R pangkat 3 bukan 2 ya, pangkat 3. Oke. Agak batas 0,2. Nah, kita masukkan lah. Jadi tetanya 0 sampai 2 pi. Ini apa nih? 21 per 2 R kuadrat batas atas 2 kuadrat dikurang 0 kuadrat min 4 sin theta pengali dikali R pangkat 3 batas atas 2 pangkat 3 dikurang batas bawah 0 pangkat 3. D tetanya letak di belakang ya. D tetanya diletak di belakang. Sehingga jadi apa? Halo. Theta dari 0 sampai 2 pi. Nah, 21 per 2 ini 0 hilang ya. 4 kali 4 bisa coret ya. Jadi tinggal 42 ya. 42 min 8 kali 4 32 sin theta kurung d theta. Hasilnya ini 42 theta dikurang 32 integral sin min cos. Agak batas 0 sampai 2 pi radian. Nah, ini menjadi 42 theta min kali min plus 32 cos theta agak batas 0,2 pi. Sehingga hasilnya 42 kali theta batas atas 2 pi dikurang batas bawah 0. Tambah 32 kali cos theta batas atas 2 pi dikurang cos batas bawah 0. Nah, 42 kali 2 pi berapa? 84 pi ditambah cos 2 pi 1, cos 0 1. Ini habis ya? Kali 0 ini 0 berarti. Jadi hasil akhirnya adalah 84 pi. Hasil akhirnya adalah 84. Ya, hasilnya 84. Jelas? Itu hitungannya. Itu bukannya yang cos 32 cos pi kan batas atas 2 pi terus bawah 0. Bukannya yang dimasukin di cuma tetanya doang. Jadi kalau 2 pi kurang 0 kan berarti 2 pi cos 2 pi 1. Cos 2 pi 1 dikali 32. Jadi maksudnya Gini 32. Boleh nggak 32 cos 2 pi dikurang 32 cos 0. Sama. Atau 32 kurung buka. Kok beda? Sama. Nggak boleh tuh 2 pi kurang 0. Nggak boleh. Nggak boleh. Kosinus itu satu kesatuan. Jadi kosinus dari theta batas atas. Jadi cos 2 pi dikurang cos kurang cos. Bukan. Saya tahu maksud Anda cos dan kurung 2 pi kurang 0 ya? Iya gitu. Salah. Nggak boleh. Itu salah. Ya, yang penting cos pi kurang cos pi. Cos pi batas atas kurang cos pi batas bawah. Itu maksudnya. Cos kurang cos. Ya. Oke. Sudah. Ini teorema divergensi. Berarti 2 minggu lagi, dan minggu depan ada BFES, 2 minggu lagi kita ketemu masuk ke teorema Stokes, ya, teorema Stokes. Nah, kalau itu sudah selesai, kita bisa latihan berulang-ulang, ya, memperkuat kesiapan untuk UAS.
Di 3 teorema ini baru 2 teorema harus diajarkan. Satu lagi tinggal teorema Stokes terusan stok. Nah, itu yang menggunakan kalau yang panjangnya ya, yang panjangnya kita menggunakan apa sih namanya? Menggunakan current atau artinya rotation, rotasi ya. Rotation. CURL, current veto A itu yang sama dengan del cross veto A. Tadi ada kan? Current A itu adalah del cross A. Veto A. Jadi itu. Tapi dalam menyelesaikan kita nggak pakai itu. Dari Stok nggak pakai itu. Itu yang panjangnya. Ya, kita nggak pakai itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, ada matanya? Oh itu. Cara menggantinya tidak boleh cos sudutnya tetanya dikurangi. Tidak boleh. Cos teta batas atas dikurang cos teta batas bawah. Cos kurang cos. Beda lah. Tidak sama. Ya. Dulu pertamanya juga saya berpikir seperti itu. Waktu masih di SMA gitu. Ternyata salah. Ya. Oke ya. Sebenarnya bukunya ada. Itu bukunya itu juga habis saya bagi-bagi ke pustakaan. Dan waktu itu kelas yang saya ajar, saya berikan. Angkatan sudah selesai. Sudah terakhir mereka ke Jepang bareng. Baik, kita absen dulu. Hanya 3 yang kosong. Adli, Vali, Faris. Apa lagi? Aduh, kamu lupa mulu. Mario tadi izin ya. Mika. Tidak ada. Ya. Listen log. Nggak bisa ya. Listen 20. UAS mulai dari double integral. Pokoknya saya sudah UTS. Saya sudah UTS. Sebelum kita ada. Hah? Iya, pokoknya yang bahan sesudah UTS bahannya. Jadi waktu kita ya yang ke-7 kan sudah selesai tuh. Yang ke-8 tuh baru kan. Ya. Teorema. Teorema divergensi. Ini coba di rumah latihan banyak ya. Ini harus banyak latihan. Oke.